Beberapa waktu yang lalu kita membuat video tentang perbedaan antara kolam besar dan kolam kecil. Di tempat ini kita membuat dua buah kolam yang ukurannya cukup besar. Sekarang kita akan lihat prakteknya yang sebenarnya seperti apa. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Sekarang saya berada di daerah Tangerang Selatan. Di tempat ini kita membuat dua buah kolam yang ukurannya cukup besar. Kita akan perlihatkan kolam yang ini dulu lah, nanti yang gede ada di sana akan kita perlihatkan juga. Ini kolam yang kecil ya, meskipun kecil sebenarnya tidak kecil juga, ini termasuk besar. Panjangnya sendiri dari sini ke sana adalah 7,5 meter, kemudian lebarnya dari ujung ke ujung kotor itu 4,5 meter. Ini ada ceruknya, bentuknya memang jadinya U-shape gitu. Ceruknya ini 2 meter. Inilah gambar desainnya, dimulai dari fasad, kemudian ada gambar kerja sebagai pedoman untuk pelaksana di lapangan, dan ini adalah ukuran-ukurannya secara detail. Kita sudah diskusikan pada waktu itu kalau kolam yang cukup besar sebaiknya filtrasinya kita bagi menjadi beberapa line secara paralel. Nah, yang di sini kita bagi menjadi dua jalur. Kolam ini bentuknya adalah U, inletnya semuanya dari arah sana. Di ujungnya huruf U itu ada inlet, dua inlet di sana, dua inlet di sana, jadi akan ada 4 inlet. Ini nggak pakai air terjun ya kolam ini. Di bawah inlet itu kita tempatkan aerasi. Diffusernya kita pakai yang cup persis di bawah inlet ke dalam kolam. Kemudian airnya akan mengalir ke arah bawah gini, terus kemudian masuk ke tengah. Makanya BD-nya ada 2 BD 6 inch yang ada di tengah sini. Kemudian 2 BD masuk ke jalurnya masing-masing. Jadi ini adalah chamber 1, ini chamber 1 juga. Kemudian yang satu mengalir ke sana, yang satu mengalir ke sana. Satu kanan, satu kiri. Jadi yang di paling ujung kiri di sana adalah pump chamber, di sana juga pump chamber. Di pump chamber masing-masing akan ada 2 pompa. Jadi kolam ini menggunakan 4 pompa. Ini adalah bagian paling tengah dari kolam, ini titik tengahnya, inilah yang kita manfaatkan sebagai drain center. Makanya di sini sudah ada pipa-pipa yang berdiri di sini, ini nanti menjadi drain center. Kita menaruh pompa pembuangannya nanti adanya di sini. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya penjelasan tentang kolam pertama. Kolam yang besar itu adanya di sana. Nanti kita akan lihat volume antara kolam dengan filter itu total 200-an ton. Di sini rumahnya juga belum selesai, masih dikerjakan. Jadi kita kerja secara simultan ya, barengan antara konstruksi rumah, tapi rumahnya tinggal finishing juga. Halo Be, Oke, apa kabar? baik-baik sehat. Ini kolam yang gede, yang kosong ini nanti kaca. Jadi ini adalah kaca ke arah sini ya. Di sini adalah landscape. Jadi orang dari arah depan masuk ke sini akan lihat kaca duluan. Ini kolamnya dalam, kedalaman kolam ini 2 meter. Bentuknya ini tidak geometris karena ini nanti akan menjadi kolam yang natural. Di sana, di sudut sana akan ada air terjun. Sekarang lagi dikerjakan strukturnya ya. Nanti dicor, terus kemudian waterproofing dan segala macam. Pipa-pipa ada kabel-kabel yang di pojok-pojok ini nanti akan jadi titik-titik untuk lighting di kolam ini. Ini adalah area filtrasinya. Memang kalau dari atas sih ketutup terpal-terpal karena tukang harus kerja di sini dan di sini sering turun hujan. Jadi di sini nanti decking ini semuanya adalah area filter. Bentuknya memang rada-rada aneh juga. Ini semuanya menyesuaikan. Di luarnya di cover batu-batuan gitu ya. Kita lagi survei nyari batu-batu alam yang cocok untuk kolam ini. Semua inlet kolam ada di sebelah sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pipa yang langsung masuk ke dalam kolam. Kemudian 1 pipa atau 1 pompa itu nanti akan langsung memompa ke arah waterfall. Waterfallnya akan menggunakan 1 pompa secara tersendiri. Kapasitas untuk waterfallnya sendiri nanti kurang lebih 30 kubik per jam. Inlet di sana ada 5 di bawah. Kemudian di masing-masing di bawah inlet itu akan ada diffuser untuk aerasi. Jadi airnya mengalir ke sini. Kemudian di area sini adalah bottom drain. Jadi bottom drainnya total ada 6. Setiap 2 bottom drain masuk ke 1 jalur. Jadi jalur filtrasinya akan ada 3 jalur di sini. Setiap 1 jalur itu melayani flow rate sekitar 60 kubik per jam. Jadi total circulation rate dari kolam ini adalah 180 kubik per jam. Ya kalau yang di bawah tadi itu kan dibagi menjadi 2 jalur terpisah secara paralel.
yang di sini dibagi menjadi 3. Yang di tembok ini nanti yang akan jadi skimmernya. Karena kita sekarang tidak memakai skimmer yang pakai pipa ke arah bawah. Skimmer sekarang kita pakai wall skimmer, jadi tidak akan ada pipa-pipa yang mengganggu di kolam. Kalau kolam yang kecil di sana, semua tipe filtrasinya itu akan submerge ya, jadi static submerge biasa. Tapi yang di sini nanti chamber 2 kita menggunakan MBBR. Jadi yang di sini memang berbeda setup filtrasinya dibandingkan dengan kolam yang kecil. Kemudian selain ada MBBR, yang di ujung itu ada media keramik ya. Kenapa space untuk media keramik itu dibuat kecil? Karena media keramik itu memang memerlukan velocity air yang tinggi. Jadi kalau dia space-nya diperkecil, velocity air di situ itu memang kenceng dan memang harus demikian. Karena semakin tinggi SSA, kalau velocity airnya tidak tinggi, justru akumulasi dari sludge-nya akan semakin banyak dan media filternya tidak akan bisa bekerja secara optimal malahan. Kalau dari soal konstruksinya ya karena kolam ini besar, lumayan berbeda. Ini di bawahnya pakai beam, di bawah beam ada pile, di atas pile dikasih pile cap, baru kemudian dikasih beam di atasnya, baru kemudian kita bikin plat kolamnya. Dan plat kolam ini tidak boleh terbelah oleh pemipaan yang ada di dasar. Jadi platnya itu utuh, kemudian pemipaan ada di atasnya, baru kemudian ditutup lagi dengan beton lagi di atasnya. Ini demi kekuatan karena kolamnya besar dan cukup dalam. Karena bebannya berat maka harus pakai pondasi. Waterproofingnya juga berbeda, betonnya sendiri harus pakai integral. Karena begitu selesai pengecoran, sebelum kita melakukan finishing udah dilakukan tes rendam. Jadi udah direndam dulu untuk ngetes apakah pengecorannya itu benar-benar padat, benar-benar bagus atau tidak. Itu lepas daripada finishing dan nanti waterproofing berikutnya ya. Untuk menggali kolam ini pun menggunakan ekskavator ya. Ekskavator kerja 2 hari kalau nggak salah itu sudah selesai. Selain penggalian, tiang pancangnya itu sudah ada. Waktu itu sebelum membuat beam itu juga tugas yang pertama adalah memotong tiang pancang dulu. Kesimpulannya adalah bahwa memang mengerjakan kolam besar itu berbeda dari desain mekanisme filtrasi dan sirkulasinya berbeda. Jadi kita menggunakan jalur yang dipisah-pisah menjadi beberapa jalur paralel, tergantung kepada ukuran kolam, tergantung kepada bentuk kolam, tergantung lokasi. Jadi setiap kolam harus di-customize. Yang kedua dari sisi konstruksi juga tidak sama dengan kolam kecil. Membuat jalur menjadi paralel ini sebenarnya ada 2 kelebihan utama. Yang pertama akan sangat memudahkan maintenance kita karena unit per ruang filter itu lebih kecil, jadi lebih mudah untuk ditangani. Yang kedua, kalau terjadi masalah dengan sistem, misalnya pompanya mati, itu hanya 1 jalur yang berhenti, sementara jalur yang lain masih bisa beroperasi secara normal. Kalau matinya di tengah malam misalnya, dan kita tidak sedia pompa cadangan, kan hal-hal seperti ini perlu diperhitungkan. Meskipun kalau dari sisi konstruksi ya tentu saja menjadi lebih sulit, tetapi itu tidak ada masalah. Yang penting nanti pengoperasian dan pemeliharaan menjadi lebih gampang. Jadi begitu kurang lebih penjelasan tentang kolam besar. Memang kolam besar itu berbeda dengan kolam kecil dan ini adalah praktek nyata yang bisa saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Nanti kalau sudah jadi seperti apa, pasti akan kita update lagi dan kita bisa melihat nanti, apalagi kalau sudah ada koinnya tentu akan lebih asik, lebih enak dilihat. Kalau sekarang sih belum instagramable, belum bisa dipamerkan. Mama dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.